Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif Yazid, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Makasih Pak sudah mau menjadi coach, guru yang akan disupervisi menjadi sasaran target coaching. Ya, kebetulan saya dapat tugas dari pendidikan guru penggerak untuk melaksanakan supervisi berbasis coaching. Oke. Nah, nanti kegiatannya Pak Hilman ada 3. Yang pertama adalah pra observasi, kita wawancara tentang apa yang akan dikerjakan. Kemudian nanti kegiatan yang kedua adalah di kelas supervisi dan ngajar, dan kemudian kami menilai atau mengamati. Setelah itu, setelah supervisi atau observasi, nanti ada percakapan pasca atau refleksi. Nah, ini hari ini terima kasih Pak Hilman sudah hadir. Ya, sama-sama. Kegiatannya adalah percakapan pra observasi Pak Hilman. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menggambarkan apa yang mau dilakukan, kemudian apa yang mau dicapai, kemudian strategi yang sudah dipersiapkan itu apa saja. Ya. Saya kira kemarin sudah ya Pak, sudah dipersiapkan. Sudah, ya? kemarin sudah dipersiapkan ketika ada jadwal di kelas 8. Sudah saya siapkan. Jadi ada beberapa pertanyaan Pak Hilman. Pak Hilman sekarang ngajarnya kelas berapa? Di kelas 8H. 8H. Ya. Mapelnya? Bahasa Inggris. Sekolahnya? SMP Negeri 2 Bumiayu. Sama dengan saya Pak? Sama dong, Spendabum. Oke Pak, untuk kegiatan besok observasi di kelas bisa diberitahukan nggak atau diungkapkan, diinformasikan tentang tujuan pembelajarannya? Baik Pak Yazid, untuk materi kebetulan akan saya sampaikan tentang greeting card. Seperti yang sudah saya sampaikan pada sebelumnya, bahwa pada pertemuan yang akan datang anak-anak akan mendapat materi kartu ucapan selamat atau greeting card. Yang mana tujuan pembelajarannya adalah setelah mendapatkan atau mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ucapan selamat dengan ucapan dan tekanan yang benar. Kemudian yang kedua, peserta didik juga bisa mengidentifikasi perbedaan dan juga persamaan kartu ucapan selamat dengan event-event lainnya. Misalkan perbedaan kartu ucapan selamat atas prestasi dengan ucapan misalkan get well soon ya, kartu ucapan cepat sembuh, get well card. Kemudian untuk tujuan yang ketiga, peserta didik diharapkan bisa membuat kartu ucapan tersebut dalam bentuk real, baik nanti mungkin lewat media atau lainnya yang terkait dengan hari istimewa atau hari-hari tertentu yang relevan. Seperti itu. Berarti ada 3. Yang pertama mengidentifikasi kartu ucapan, kemudian mengidentifikasi perbedaan-perbedaan, yang terakhir menghasilkan produknya. Produk, betul. Oke. Kan ini rencana kegiatannya kan berbasis diferensiasi diferensiasi dan juga kompetensi sosial emosional. Jadi ada itu. Nah, untuk ini Pak, area pengembangan yang mau dicapai ini apa saja kira-kira? Baik Pak Yazid, untuk area pengembangan yang hendak dicapai, yang pertama menggunakan strategi diferensiasi, yang mana peserta didik dapat menguasai materi dengan baik. Misalnya dengan membuat kartu ucapan atau melakukan percakapan dalam sebuah dialog ya. Yang pastinya dalam dialog kan ada ucapan selamat juga, misalkan congratulations dan sebagainya. Dan lalu untuk pengembangannya saya menggunakan PSE atau pembelajaran sosial emosional ya. Bentuknya? Ya, bentuknya kerja kelompok. Terus? Hanya kalau untuk pembelajaran kan ada pengelompokan siswa. Nah, melalui kerja kelompok tersebut diharapkan peserta didik mampu atau bisa mengembangkan kemampuan berelasi, ya. Dan tentunya juga dengan kemampuan tersebut siswa atau peserta didik mampu menghargai pendapat orang lain, yang manakala ketika
ada salah satu siswa dalam kelompoknya atau di kelas tersebut sedang menyampaikan argumentasi atau pendapat atau opininya, yang lain diusahakan mampu untuk menghargai dengan cara mungkin mendengarkan atau mungkin merespon yang perlu, tidak dengan hal-hal yang negatif. Kemudian selain menghargai pendapat orang lain, siswa juga mampu untuk bekerja sama dengan kelompok tersebut ya, dalam mungkin mengumpulkan pendapat, otomatis saling sharing ya. Dan dengan adanya tadi gotong royong dan sebagainya, adanya kerja kelompok yang tentunya akan mewujudkan lingkungan belajar yang lebih baik, yang kondusif, Betul. ya, yang nyaman lah seperti itu, karena adanya relasi tersebut. Tentunya kalau anak-anak saling menghargai, menghormati itu kan suasana kelas jadi nyaman ya. Anak-anak untuk mengungkapkan pendapat itu tidak takut. Iya. Karena kebanyakan kalau di kelas itu anak-anak kadang takut mengungkapkan pendapat karena ketika mau ngomong takut salah. Iya. Kalau salah nanti di Teman-temannya misalkan ada hurra dan sebagainya, Ya, betul. akhirnya menyurutkan atau mematahkan Baik, semangat Pak. anak-anak. Baik, itu sudah cukup baik pengembangannya dari mulai diferensiasi untuk materinya, kemudian untuk KSC-nya berarti untuk lingkungan belajar juga ya, ditandai dengan kegiatan kelompok dan juga pengembangannya di keterampilan berelasi begitu. Berelasi, betul sekali. Baik Pak, sudah cukup jelas untuk area pengembangannya Pak. Sekarang saya pengen tahu nih Pak, untuk strateginya realisasi yang akan dilaksanakan itu seperti apa? Strategi diferensiasi sama KSE-nya bentuknya itu seperti apa? Iya. Jadi saya menerapkan ada 2 strategi Pak Yasin. Yang pertama itu strategi diferensiasi konten, dan yang kedua adalah strategi diferensiasi produk. Nah, pada prakegiatan saya akan melakukan asesmen diagnostik. Iya, asesmen diagnostik dengan mengidentifikasi kesiapan belajar peserta didik. Tentunya dengan melalui beberapa pertanyaan mengenai materi yang akan dipelajari. Lalu dari hasil tersebut, peserta didik akan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, ada kelompok pertama dan ada kelompok kedua pasti. Untuk kelompok pertama, di situ akan saya kumpulkan, saya kelompokkan siswa yang tentunya sudah paham dengan materi-materi sebelumnya, dia sudah mengerti atau punya pengetahuan awal tentang greeting card atau kartu ucapan. Dia udah ngeh apa itu kartu ucapan. Mungkin dia pernah melihat di dalam sebuah percakapan atau dalam film atau dalam media yang lain, mungkin seperti itu. Sudah punya modal berarti. Sudah punya modal awal seperti itu. Nah, untuk kelompok yang kedua ini tentunya mohon maaf untuk yang siswa yang kurang belum mengetahui, untuk siswa yang masih belum mengerti tentang apa materi yang akan disampaikan, tentang greeting card, apa sih greeting card, kartu ucapan yang seperti apa sih sebenarnya, itu berarti kita kelompokkan menjadi kelompok yang kedua, intinya yang belum paham lah. Nah, dan untuk masing-masing kelompok tersebut saya akan membuat konten yang berbeda tentunya untuk 2 kelompok itu. Berarti itu masuknya ke diferensiasi kontennya. Iya, betul. Tapi diawali dengan tadi asesmen diagnostik berupa pertanyaan. Tapi dilakukannya nggak pas pembelajaran kan? Enggak, sebelumnya ya? sebelumnya. Misalkan seperti kemarin kan ketika saya menyampaikan materi sebelumnya, dan saya menyampaikan insya Allah untuk pertemuan akan datang ada materi greeting card. Nah, saya tanya nih iseng-iseng kan, tahu nggak greeting card itu apa? Saya tunjuk si A, si B, si C, sehingga saya sudah bisa mengelompokkan, oh ini anak yang akan saya kelompokkan, kelompok yang pintar atau yang kelompok 1, yang sisanya kelompok 2. Seperti itu. Berarti besok ketika masuk ke kelas, Nyenan sudah punya kelompok ya? Ya, kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelompok iya, seperti itu. Jumlah antara kelompok yang tingkat tinggi dengan tingkat rendah sejajar apa lebih banyak? Ya, sebenarnya sejajar ya. Ada selisih 1-2. Sebenarnya lebih banyak yang belum mengetahui. Iya, lebih banyak yang belum mengerti. Nah, itu nanti kontennya perbedaannya di mana Pak? Untuk yang tingkat tinggi dengan tingkat bawah itu? Ya, untuk kelompok yang tingkat tinggi atau dengan yang punya kemampuan atau kemampuan tinggi, nanti akan saya kasih materi yang lebih sulit. Materinya lebih kompleks lah dan terbuka.
Kemudian untuk yang sisa gimana? Anak diberi kesempatan mengeksplor. Iya betul, dia Terbuka sih ya. betul. Dia punya pendapat apa? Dia intinya apa ya? Berarti ya mereka diberi kebebasan mencari informasi Iya. mengenai materi, Betul. tidak terpaku dari yang guru berikan. Iya, betul Tapi tetap sekali. dikasih lembar tugas gitu nggak? Tetap Ada kita kasih panduannya. berarti ya? panduannya, nanti ada contoh-contoh juga. Mungkin nanti untuk kelompok 1 dia akan punya ada own opinion, ada pendapat sendiri atau bisa mengemukakan sendiri tentang materi tersebut. Untuk yang kelompok kedua Nah, berarti tentunya untuk kelompok yang kedua kita katakan berkemampuan kurang atau di bawah dari yang kelompok 1 tadi, tentunya materinya akan saya berikan yang lebih sederhana lah, lebih simple. Ya, ada penjelasan, ada contoh-contoh yang mungkin mereka tidak harus berpikir keras untuk mencari contoh lain yang tidak ada dalam sumber yang saya berikan. tentunya tetap ya tujuan akhir pembelajarannya kan supaya iya. bisa sama-sama tercapai. Pastinya, betul. Walaupun dengan konten yang berbeda. Jadi pastinya di akhir nanti dia punya tujuan sama, punya produk, Iya. ya punya hasil yang sama pula. Pak, untuk tadi diferensiasi konten sudah. Ya. Ya. Ada nggak rencana strategi diferensiasi lain Ya. yang dipersiapkan? Ya tentunya ada. Kita ada diferensiasi produk. Produk. Di mana pada akhir pembelajaran nanti saya akan melakukan diferensiasi pada produk-produk yang akan dihasilkan oleh mereka. Grid tingkat berarti bentuknya. Gimana? Bentuknya grid tingkat. Iya, tentunya dalam bentuk grid tingkat. Nah, nanti anak-anak atau peserta didik itu akan membuat kartu tersebut dengan Cara apa? mereka Iya, dengan cara mereka sendiri, dengan apa yang dia bisa. Misalkan ada seorang siswa atau beberapa siswa yang dia hobinya menggambar, senangnya menggambar, atau dia lebih suka dalam hal itu manual, pakai alat tulis atau pakai spidol, pakai kertas. Ya, kami silakan buatlah kartu ucapan menggunakan apa namanya itu ya, kertas atau alat tulis yang manual. Selain itu misalkan ada juga ada beberapa boleh. siswa yang beberapa siswa yang memang dia suka dengan aplikasi atau dengan Digital. media digital. Kami persilakan misalkan dengan Canva, dengan aplikasi Canva. Mungkin dia pernah diajari atau pernah menggunakannya sebelumnya. Kami persilakan, itu sangat boleh sekali. Kemudian ada lagi misalkan Kalau gimana? grid tingkat itu kan sebetulnya nggak harus tulis ya. Iya, tertulis. Misalnya Karena kalau diucapkan gitu bisa grid tingkat gitu. Iya, sebenarnya bisa ya. Bisa. Jadi bisa boleh dengan dialog ya misalkan atau enggak dialog juga kita, Kita bisa monolog. iya, Monolog monolog. bisa misalkan contoh saja misalkan lewat handphone lah. Ya, misalkan paling gampang pakai voice note. Happy birthday Mr. Hilman. Oh iya. Wish you all the best. Itu kan masuknya pada apa namanya? Berarti boleh. Audio boleh berarti. atau ya Oke. bikin pakai rekaman ya, pakai rekaman khusus, pakai recorder juga diperbolehkan. Itu sangat diperbolehkan. Kalau ada yang mau video bisa berarti. Boleh, pakai Berarti video pun bisa. rencana diferensiasi produknya, anak-anak mengumpulkan hasil kegiatan bisa dengan gambar ya. Gambar, Manual atau dengan aplikasi boleh. Betul, aplikasi boleh, manual Kemudian boleh. Yang kedua boleh pakai voice note suara. Voice note, boleh. suara atau recorder boleh. Boleh pakai video. Pakai video pun boleh. Ya pakai video ya ada audio visual ya. Oke, berarti strateginya sudah cukup Pak. Dua Iya, ini iya. sudah cukup bagus loh. Ini Iya, sebagai awal pembelajaran sudah langsung 2 diferensiasi. Saya kira sesuatu yang luar biasa Pak. Iya, insya Allah. Oke Pak Ilman, terima kasih atas percakapannya hari ini. Ini adalah sebagai informasi awal bagi saya nanti untuk kegiatan observasi di kelas. Sampai ketemu hari Sabtu besok. Sabtu, insya Allah. Untuk observasi. Ya, terima kasih Pak Yazid atas kepercayaannya kepada saya. Ya, insya Allah saya akan coba untuk menerapkan tadi yang sudah saya sampaikan. Saya juga terima kasih atas kesediaannya Pak Ilman dalam membantu saya mengerjakan tugas ini. Ya, sama-sama Pak Yazid. Terima kasih. Assalamualaikum. Semoga sukses. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan masuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Hilman Adi Ferianto, guru mata pelajaran bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Bumiayu. Saya akan mengobservasi kegiatan pembelajaran yang berisi tentang pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Seperti apakah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan? Mari kita ikuti video berikut ini bersama-sama. Alhamdulillah, fine to thank you. Nice to meet you again. Nice to meet you. Oke,
kelas apa ini ya? 8H ya. 8 ya atau 8H. Ya 8H. Thank you. Okay, I'll try to call your name to check your absence. Ahmadun Zen. Oh, absent. And then Aska. Okay, Asifa. Okay, Davan. Okay, Dea. Ais. Absent. Okay, no presence. And then Fikri. Okay, Firial. How is your feeling today to see me? Ya, apa perasaanmu hari ini? Ketemu Pak Guru, deg-degan, senang. Gimana rasanya? How is your feeling? Nice, fun? Fun. Happy? Happy or not? Sebelum saya cut, sebelum mandek, membahas yang lalu ya. Oh iya. Oke, jadi intinya pada pertemuan lalu on the last meeting kita akan membahas ada pretest, menanyakan tentang beberapa pertanyaan ringan seputar greeting card, kartu ucapan. Masih ingat ya? Dan ingat jawabannya kemarin apa saja? Oh iya ini dan ada beberapa memang yang sudah bisa menjawab dan ada yang diem saja alias garuk-garuk. Ya, oke, nggak masalah. Nobody is perfect. Tidak ada orang yang sempurna. Tapi memang kita berusaha untuk menjadi sempurna, berusaha menjadi baik. Oke kelas, please, it's time to make a group. Masuk atau berkelompok. Duduk di kelompok sesuai yang kemarin disampaikan saat pretest. Grup A1, A2, B1, B2. Yuk, make a group. Ya, masuk ke dalam grup kalian. Yo, grupnya yang mana? Perhatikan. Nah, untuk tujuan pembelajaran greeting card, ya, untuk tujuan pembelajaran kali ini tentang greeting card, tujuan pembelajarannya diantaranya ini sudah saya tampilkan di monitor. Yang pertama adalah siswa diharapkan bisa mengidentifikasi perbedaan dan persamaan dari beberapa greeting card untuk hari spesial tertentu. Jadi kamu tahu persamaannya apa, perbedaannya apa. Misalkan kartu ucapan selamat atas prestasi dengan ucapan selamat ulang tahun, bedanya di mana. Jadi kamu harus tahu. Nanti kalian akan tahu bagaimana perbedaannya dan juga persamaannya tentunya. Yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua adalah peserta didik diharapkan bisa mengidentifikasi ucapan selamat yang saya share nanti dengan tekanan atau ucapan yang benar. Cara mengucapkannya betul, misalkan happy birthday, bukan happy birthday, bukan, atau congratulations, bukan congratulation, ya. Jadi tahu spellingnya bagaimana, penekanannya bagaimana, mengucapkannya bagaimana. Jangan ucapan selamat ulang tahun bahagia kamunya sedih, selamat ulang tahun ya, kan nggak sesuai. Ya, giliran ada yang meninggal, hey, selamat atas meninggalnya, loh salah. Jadi harus pas, ya, antara momen dengan bagaimana kamu ucapkan. Ketika ada yang kita ingin mengucapkan rasa simpati, otomatis mengucapkannya dengan ekspresi atau wajah yang tenang atau yang agak sedih supaya tidak tersinggung orang yang sedang kehilangan itu. Misalkan I would like to say condolence of your loss of your grandma, misalkan. Ikut berduka cita ya karena mbah kamu meninggal. Jangan begini, hey ikut berduka ya, nggak nyambung. Atau ulang tahun, momen bahagia, selamat ya, happy birthday, jangan happy birthday, jangan. Jadi kita bisa tahu bagaimana penekanannya, bagaimana ucapannya, termasuk penjiwaannya ya. Seperti itu. Dan yang terakhir, siswa atau peserta didik mampu membuat kartu ucapan, ya, mampu membuat greeting card, ya, terkait dengan tentunya dengan hari atau momen spesial yang sedang terjadi di antara kalian. Misalkan ada yang ulang tahun, saya mau bikin ucapan selamat ulang tahun, misalkan seperti itu. Now I have material
Oh iya, untuk grup A dan grup B tentunya beda untuk worksheetnya ya. Ada saya bagi worksheet ada 2 jenis, yang A dengan yang B beda. Kenapa bedanya apa? Kalau yang grup A nanti otomatis worksheetnya lebih kompleks, lebih agak rumit, lebih banyak. Kenapa? Karena ada isian, ya, ada mengidentifikasi, tapi sama-sama mengidentifikasi, cuman prosesnya beda. Ini yang grup A dulu ya. Ini grup A sebentar. A2. This is for group B ya, B1 ya. Silakan please. Juru bicaranya atau itunya ketuanya bisa megang B2. Manfaat kalian berkelompok seperti ini untuk apa namanya? Supaya bisa berelasi atau berhubungan, bekerja sama ya. Worksheet kalian juga ada, setelah tadi kita membahas ada media atau bentuk-bentuk ya, tadi udah dibahas ya. Bentuknya ada text and picture ya, ada gambar dan juga teks, lalu ada berbentuk multimedia misalkan video ya. Misalkan, oh ya, kalau teks dan picture di mana misalkan? Kamu pakai gambar atau mungkin pakai aplikasi Canva ya. Tahu Canva ya? Atau mungkin kinds of greeting card. Sekarang perhatikan. Please identify, kalian identifikasikan atau dikenali ya. Di situ ada 3 bentuk kartu ucapan. Yang pertama apa itu? Happy birthday. Coba dibaca. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Next. Thank you. Thank you. Terima kasih. The last. Ini ada I'm so sorry for your loss. Coba, I'm so sorry for your loss. I'm so sorry for your loss. Saya minta maaf atau saya ikut prihatin atas meninggalnya nenekmu. What is the name? Want to try? Tulis. Ya, silakan. Siapa? Spidol. Next, thanks card and then condolence card. Kartu ucapan ulang tahun. For you, udah. And for you. Oke. Silakan. Dianalisa dulu. It's time for presentation. Nah, group A1, A2, B1 and B2. Please go to be the first. Yang ini jadi pertama kali siapa? Raise your hand, ngacung, ayo. Siapa nyoba ngacung? Ya, you first. Kamu dulu. Siapa namanya? Nadira dan Dea from group A1 ingin mempresentasikan. Yang lain tolong mendengarkan dan menyimak. Nanti kira-kira benar apa salah, lalu kira-kira kalian akan bertanya apa tidak, ya? Gimana anak? Betul nggak? That's right. Is it right or wrong? Right, betul. Oke. Any question about this card from another group? Yeah, you? Oh yeah, wait. What's your name? Zia from group A2. Okay, please. What is the response What is the response if someone
got this greeting card. Paham nggak? What is respon? Apa respon itu? To say thank you. Say thank you. Berarti dengan mengucapkan terima kasih kepada orang yang mengirim. Betul nggak? Oke, that's right. Give applause. Ada lagi tanya? Anyone? Anybody? Ada? No? Nggak? Oke. Thank you. I see a chicken in the kitchen. Bisa? Ulangi pelan-pelan. I see a chicken in the kitchen. Dapat sendirian dulu ya sambil berdiri. Di situ aja. Just say chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Lagi. Chicken in the kitchen. Lagi. Chicken in the kitchen. Cepat. Chicken in the kitchen. Chicken lagi. Chicken in the kitchen. Lagi. Chicken in the kitchen. Lagi. Chicken in the kitchen. Aja chicken in the chicken. Chicken in the chicken ya. Ayam di dalam ayam. Ayam makan ayam ya. Next, want to try. Yang nyoba lagi siapa? Ya, Aska, coba Aska. Sebutkan. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Lanjut. Lagi. Lebih keras. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Lagi. Chicken in the kitchen. Ya, chicken ya. Sopan. Just say. Ya. Ikuti saya. Chicken ya. Ya, follow me. Ikuti saya. Repeat ya. Ulang ya. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Lagi. Chicken in the kitchen. Lagi. Chicken in the Keras. Chicken in the chicken. Chicken in the chicken. Chicken in the chicken. Chicken in the chicken ya. Ayamnya di dalam ayam. Ayamnya makan ayam ya. No question? Oke. Nah, lalu perasaan kamu gimana? Happy. Happy. Your feeling is happy ya. Rasanya senang dengan media-media seperti ini ya. Ada gambarnya, ada video dan sebagainya. Mengikuti materi saya dengan baik. Semoga bisa bermanfaat. Namun sebelumnya saya ingin memberikan tugas di rumah. Tadi kan tujuan yang terakhir adalah kalian siswa bisa membuat kartu ucapan. Nah, untuk kartu ucapannya sendiri, silakan kalian pengennya pakai apa? Apakah ingin membuat kartu ucapan menggunakan pulpen, menggunakan picture atau teks? Silakan. Bagi yang suka gambar ada nggak? Suka gambar ada? Aku suka menggambar, pakainya spidol. Silakan bikin kartu ucapan menggunakan kertas karton dan spidol atau kertas apa terserah. Yang kedua, bagi yang suka ngedit pakai aplikasi, boleh pakai aplikasi. Yang terakhir, yang kedua, bisa menggunakan video, direkam, bisa dikumpulkan paling lambat minggu depan ya, paling lambat minggu depan ya. Siap? Ya. Are you ready? Ready. Are you happy? Ya. Jangan lupa untuk aplikasi ini silakan kalian materi ini silakan kalian aplikasikan. Kalian pakai untuk mengucapkan ucapan selamat kepada teman kamu atau keluargamu atau lingkungan kalian. Siap ya? Jangan lupa tugasnya ditunggu minggu depan dalam bentuk yang sudah saya tawarkan. Thank you. Any question? Okay, thank you very much. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye bye. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hilman sudah menyempatkan waktu di sini. Hari ini Pak Hilman kita ingin melaksanakan kegiatan namanya fase observasi. Kan kemarin sudah kegiatan observasi itu berarti sebelum kegiatan observasi di kelas, kemudian observasi di kelas berupa mengamati kegiatan belajar jenengan. Kemudian hari ini adalah percakapan fase observasi. Tujuannya adalah kita review atau flashback, melihat kembali apa yang sudah dilaksanakan kemarin,
kira-kira apa yang masih menjadi kekurangan, kemudian apa yang sudah bagus, kemudian kira-kira kalau ada kekurangan apa yang perlu diperbaiki ke depan, gitu. Iya Pak. Siap. Nah, nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan Pak Hilman. Yang pertama nih, nah, Pak Hilman kan persiapannya sudah luar biasa kemarin. Kira-kira menurut jenengan nih, kegiatan pembelajaran kemarin itu seperti apa? Sudah baguskah menurut jenengan? Atau masih banyak kekurangan kah? Atau sudah cukup? Atau masih banyak yang perlu diperbaiki? Nah, itu dulu Pak. Langsung ya. Ya, terima kasih Pak Yazid. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, yang pasti sebagai manusia biasa, manusia normal dan banyak kekurangan, saya merasa masih dikatakan jauh dari kata sempurna. Saya merasa masih ada kekurangan di sana sini. Ya, baik dari diri saya sendiri atau mungkin dari faktor lain seperti itu Pak Yasin. Berarti masih terdapat, dirasakan beberapa kekurangan lah ya. Kekurangan. Oke Pak. Nah ini penting Pak, karena jangan merasakan ada kekurangan, kita mencoba nih belajar mengidentifikasi kekurangannya itu apa saja, gitu kan? Yeah. Yang pertama gini Pak, kira-kira kemarin yang masih ada kekurangan di bagian mana saja? Ya, yang saya ingat itu kekurangannya yang pertama, kalau dari siswanya, saya merasa banyak kurang aktifnya mereka, kurang aktifnya siswa dalam menanggapi materi. Jadi yang aktif hanya beberapa anak saja, anak-anak tertentu, yang lainnya cenderung pasif. Mungkin dia ada yang malah main gambar atau ngobrol sendiri dan lain-lain. Dan mungkin sebagian ada yang memang antusias mendengarkan, bahkan ada yang bertanya, tetapi hanya pada kelompok tertentu. Ya kita katakan kelompok A. Itu pun hanya anak-anak tertentu. Yang lainnya di kelompok B, kebanyakan mereka terlihat kurang antusias seperti itu. Itu dari kekurangan pertama. Yang kedua, dari diri saya sendiri itu sepertinya ada banyak yang terlewatkan. Jadi yang sebelumnya itu saya sudah merencanakan urutannya seperti ini, namun pada prakteknya saya merasa kok ada yang tidak tersampaikan, ada yang terlewati, seperti itu. Mungkin dikarenakan ada faktor lain ya. Itu kedua, blanknya saya itu terus, jujur saja ini dari faktor eksternal ya. Karena mati lampu, waktu itu saya juga belum mempersiapkan. Kekurangannya saya nggak mempersiapkan, saya tidak tahu bahwa apa yang terjadi, apa yang harus disiapkan, apa yang harus saya lakukan apabila terjadi error pada alat ya, media saya, misalkan saat menampilkan di proyektor tiba-tiba mati lampu sehingga tidak tersampaikan ke anak. Saya nggak menyiapkan media yang cukup besar atau yang cukup banyak untuk di-share ke siswa agar materi sampai. Itu mungkin kekurangannya. Jadi berdasarkan tadi Pak Hilman menjelaskan, sudah teridentifikasi 3 masalah. Yang pertama adalah masih terlihat ada siswa yang belum aktif ya. Belum aktif. Yang kedua, materinya kok ada yang terlewatkan, betul. terlupakan. Kemudian yang ketiga adalah ternyata kita menemui kendala teknis. Iya, kendala teknis, betul. Di luar rencana ya itu ya. Nah Pak, gini Pak, sekarang begini. Kalau masalah yang pertama tadi tentang ketidakaktifan siswa ya, dari segi persiapan jenengan untuk ke siswa kira-kira gimana sebelumnya? Sebetulnya sudah direncanakan belum? Oh ini nanti dengan aktivitas ini pasti anak-anak bisa aktif gitu. Ya, awalnya ya untuk yang rencananya itu memang kita ada ibaratnya komunikasi lah, komunikasi ke anak-anak tertentu. Sekarang udah bagi kelompok kan. Nah, saya sudah menyiapkan ini anak yang di kelompok A, B, C, D pasti ini ada anak yang aktif lah. Dan dilihat dari sehari-hari kan juga ini biasanya kalau saya menyampaikan materi, anak ini pasti menjawab atau bertanya. Itu pun ada di kelompok A dan kelompok A saja. A1, A2. Nah, di kelompok B1, B2 memang ya tidak ada, dalam keseharian pun anak-anak itu jarang aktif. Makanya untuk menyiapkannya saya ke anak tersebut ke dua kelompok A1 A2 memang saya sering
nanti kamu siap-siap saya tanyakan, harus tahu. Dan sebelumnya kan pernah disampaikan waktu pretest itu ya, waktu pretest kan saya menanyakan tentang materi, misalkan tentang greeting card. Kalian tahu nggak sih greeting card? Kalau misalkan suatu saat saya tanya ini, kamu tahu nggak jawabannya? Misalkan Pak Guru nanya jenis-jenisnya apa, saya tahu nggak? Memang anak-anak tersebut tahu. Ya. Begitu. Jadi ketika pembelajaran ya anak-anak awal-awal tuh bisa mengikuti. Oke, berarti sebetulnya di awal kan jenengan sudah tahu nanti Sudah. ada anak-anak yang punya potensi tidak aktif gitu. Iya, betul, yang grup Nah, B itu. Ya, oke. Ternyata pada kenyataannya memang pas kegiatan itu tidak aktif ya. Betul. Yang di grup B itu pasif. Kira-kira masalahnya apa Pak? Kok bisa tidak aktif gitu? Ya, satu, mungkin jelas dari SDM-nya anak ya. Jadi input anaknya memang seperti itu. Oke. Mungkin makanya saya kelompokkan di grup B, di kelompok B. Yang kedua, nah itu saya juga itu yang saya katakan saya terlewatkan. Harusnya saya memang memancing. Saya harus sering ke anak-anak tersebut di kelompok B tersebut, memancing dengan apa namanya ya, dengan metode yang singkat sederhana. Misalkan memancing, misalkan tanya kartu ucapan itu yang kamu tahu ada apa saja ya. Jadi seperti itu supaya dia terpancing untuk berani mengucapkan. Kalau misalkan di grup A kadang-kadang saya hanya nanya apa saja anak-anak itu dari ya kelompok A pada ngacung apa. Sedangkan kelompok B mereka hanya diam, hanya ikut-ikutan. Harusnya saya memancing misalkan dengan mengawali atau menggali ide mereka, misalkan kartu ucapan berbentuk apa ya, atau contohnya apa, kartu selamat ulang ta atau burst, nanti mereka tinggal mengikuti supaya aktif. Padahal dari kan kemarin rencananya kan diferensiasi konten ya, betul. sudah ketika pas sebelum observasi sudah disepakati kegiatannya adalah diferensiasi konten modelnya. Artinya kemarin sudah ada pembedaan pada materi yang diberikan kan, Iya, betul. untuk kelompok A dengan kelompok B Iya. tadi. Tapi ternyata masih ada yang belum aktif ya. Iya. Nah kira-kira gini Pak, mungkin nggak mereka itu nggak aktifnya karena mereka nggak paham dengan materi yang mau dijelaskan atau konten yang ada di situ. Mungkin bisa jadi. Karena di kelompok B itu kan juga beragam ya. Dikatakan mohon maaf kurang pinter juga punya tingkatannya. Ada yang benar-benar kurang pinter, ada yang hanya kurang pinter, atau ada yang harusnya pinter tapi nggak berani mengucap ya. Makanya saya masukkan kelompok B. Berarti kelompok B intinya butuh bimbingan yang khusus. lebih. Iya. Nah kemarin kelihatannya masih kurang. Betul, masih kurang. Kemudian untuk saya juga kurang intens untuk ya mendekati mereka, membimbing secara khusus. Berarti mungkin tadi penyebabnya adalah karena kita tidak memberikan bantuan yang cukup betul. itu, sehingga mereka mungkin nggak bisa, kemudian mau aktif juga takut salah. Iya, mereka cenderung takut menjawab. Oke Pak, berarti ini sudah terdeteksi masalahnya seperti itu. Artinya nanti langkah ke depan berarti seperti apa Pak untuk anak supaya yang dengan kemampuan yang rendah ini bisa lebih muncul di kelas begitu? Ya berarti tadi saya harus memperbaiki ya, dalam artian saya lebih banyak memberi waktu kepada mereka, ada pendekatan ya secara intens supaya mereka merasa terbantu atau terpancing lah, mau untuk menjawab, tidak takut. Jadi saya memberikan memancing, memberi pancingan kata atau yang lain supaya nggak tegang, supaya dia nggak stuck gitu ya, nggak berhenti mau ngomong tapi nggak keluar seperti itu. Jadi harus lebih intens lagi membimbing di kelompok yang B itu. Jadi langkah kedepannya nanti mungkin Pak Hilman bisa memberikan bantuan yang cukup lah ya, supaya anak-anak yang kemampuannya rendah mungkin bisa mengikuti dengan baik. Kemudian harus ada komunikasi yang lebih intens begitu ya. Kemarin kayaknya untuk melibatkan anak gimana Pak, yang kelompok B ini? Iya. Apa sudah cukup dilibatkan, sering ditanya, itu belum? Ya, belum. Ya kan seperti yang saya katakan tadi, kurangnya komunikasi dengan kelompok yang B. Saya lebih di luar rencana ya. Rencananya saya harus lebih banyak kelompok B, tapi dalam realnya saya secara umum lebih banyak di depan ya. Kecuali ketika saat kemarin ya, ice breaking ya. Kalau ice breaking sih saya adil, cuman tiap kelompok. Cuman ketika membahas materi itu
kurang saya. Harusnya lebih banyak kan daripada kelompok yang A, tapi ya merasa kurang. Saya kurang berkomunikasi dengan kelompok B. Ya betul Pak. Salah satu diferensiasi juga adalah diferensi proses ya Pak ya. Tadi ketika ada anak yang membutuhkan bantuan yang lebih, otomatis kita harus memberikan juga bimbingan yang lebih. Itu kan proses namanya. Anak dengan kemampuan yang tinggi tentunya mereka butuh lebih sedikit bimbingan. Tapi nanti pada akhirnya mereka mencapai tujuan pembelajaran yang sama kan begitu ya Pak? Iya betul. Iya Pak, itu sudah. Kemudian yang kedua masalah materi yang terlewatkan gitu ya. Iya. Kan kemarin sudah ada RPP sebetulnya. Iya, betul. Di sini juga sudah ada bentuk-bentuk materinya apa saja. Iya, ada gitu urutannya kan. juga ya. Nah, kira-kira nih Pak, penyebabnya kenapa ada beberapa materi yang terlewatkan? Ya, satu ya. Karena kemarin kan saya menyiapkan worksheet, ya ada media, ya ada real media, ada real objeknya ya. Memang banyak, saya siapkan numpuk. Sepertinya saya kurang menata. Ya, harusnya kan tertata ini apa saja lah. Saya jadi bahkan harusnya secara urut di RPP ini ada, tapi malah ada yang tetap terlewat. Ya, jadi ada yang terlewatkan. Harusnya misalkan anak bisa menyusun kata, misalkan kelompok B itu kan ada kinds of greeting cards. Ada beberapa, ada apa jenis-jenis greeting card, ada 10 atau berapa itu. Kalau kelompok A kan mengisi ya isi dengan own opinion dan mengisi full ya. Terbuka ya, isi terbuka, sedangkan kelompok B itu harusnya melengkapi atau ada kata yang diacak lah. Itu saya melewatkannya. Iya. Kira-kira kalau sampai kelewatan begitu ada pengaruh nggak? Sedikit pengaruh pastinya. Ya tadi akhirnya menjadi kurang aktif untuk kelompok B itu. Oh gitu. Oke. Jadi walaupun pengaruhnya sedikit, tapi mungkin barangkali ke depan barangkali ada yang kelewatan materi penting, itu cukup bahaya ya Pak ya? Iya, walaupun sedikit nanti akan pengaruh. Nah, hasil akhirnya beda. Maksudnya Iya, ke depan barangkali ada kejadian seperti ini lagi dan materi tersebut, materi penting itu kan eman-eman gitu. Betul. Nah, berarti perlu nih langkah dari Pak Hilman mengatasi masalah ini nih, ya masalah materi yang terlewat. Iya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Pak untuk supaya materinya jangan mengatasinya lewat lah ya. gitu ya. Ya, saya sih rencananya misalkan untuk mengatasi atau harus terpaksa harus revisi atau diulang dan sebagainya. Nah, rencana saya harus membuat catatan kecil, catatan khusus yang mana ada urutan-urutan, walaupun di RPP sudah ada, cuman kan tetap beda. Ini kan banyak, jadi mungkin di sebelah atau di meja dekat dengan tumpukan materi, tumpukan worksheet, tumpukan media itu saya kasih urutan. Saya bagi-bagikan, saya staples misalkan, atau saya pisah-pisah. Ketika yang pertama udah saya kasih contreng. Jadi untuk saya pribadi, yang mungkin siswa nggak akan tahu. Jadi saya jelas. Oh iya, yang materi ini sudah saya bagikan, sudah. Jadi tidak ada yang terlewat. Kalau kemarin kan tidak, saya tinggal numpuk saja, tidak tahu mana yang pertama, yang kedua. Jadi kadang kok lupa, ya saya nggak urut sampai ada yang terlewat. Oke, berarti nanti langkahnya sebetulnya sederhana ya? Iya betul. Solusinya sederhana, dengan bikin daftar urutan. Iya, paling itu. Yang sering terjadi kan itu mungkin dengan seperti itu waktunya juga lebih efektif. Efektif. Ya, jadi kita tahu, tidak mikir-mikir. Iya, jadi sudah saya plot-plotkan. Sudah dikumpulkan ini, yang materi ini yang begini, jadi udah urut. Kemarin tidak ya. Iya Pak. Oke, sekarang kita yang ketiga tadi masalah kendala teknis ya. Saya sendiri sebagai guru juga sering sebetulnya pernah di kelas 8A itu, waktu pertama kali kelas itu jadi habis direnovasi pakai proyektor, di sana ternyata listriknya mati. Ya, enggak mati, ngedrop. Kalau disetelkan proyektor itu langsung turun kuatnya. Ada sesuatu enggak ngegrowth apa mungkin ya. Akhirnya keliling nyari kelas yang bagus gitu. Akhirnya buang waktu. Ya, buang waktu betul. Efektif. Nah, sekarang gini Pak, menurut jenengan kemarin kan ada kendala teknis mengganggu ya Pak ya? Itu sangat mengganggu sekali. Menghilangkan waktu juga. Menghilangkan waktu, menghilangkan apa yang sudah direncanakan. Iya. Mengantisipasi Pak, barangkali ke depan menemui kejadian seperti ini lagi ya. Ya pengennya sih nggak menemui hal yang seperti itu ya. Tapi seandainya nih Pak, kalau ada kendala teknis, hal apa yang bisa dipersiapkan sebagai cara alternatif
untuk mengatasi kendala tersebut. Contohnya mati lampu lah, Iya, yang iya. sering gitu ya. Oke. Untuk kendala teknis seperti mati lampu kan jelas itu di luar rencana kita ya. Kita tidak tahu, masih nggak mungkin kan ketika mati lampu langsung telepon Pak Al, nyalakan lagi kan, nggak mungkin. Atau misalkan kita harus menyiapkan genset dan sebagainya. Iya. Mungkin itu bisa, cuman Iya. agak repot. Karena kita harus siap menyiapkan kelas, tapi kita harus menyiapkan itu juga. Iya. Nah, akhirnya rencananya misalkan saya menggunakan alat ya, harus menggunakan proyektor. Kalau laptopnya nggak masalah karena ya masih bisa nyala, ya cuman proyektor nggak bisa. Kalau memang ada alat seperti apa yang di komputer itu ya, si PSU ya, seperti iya, PSU yang bisa menyimpan daya sih ya mungkin pakai itu. Kalau nggak ada, ya mungkin kita menyiapkan medianya secara manual, misalkan seperti kemarin untuk greeting cards itu kan anak-anak yang saya bagi itu worksheetnya itu kan nggak semua. Yang saya bagikan anak itu kan hanya yang berkaitan dengan yang mereka isi, yang mereka lengkapi atau yang harus mereka pilih. Misalkan dari yang ada materi di laptop itu di PowerPoint ada 10 halaman. Paling yang saya bagikan hanya 5 halaman yang berkaitan dengan apa tugas mereka. Nah, berarti kayak kemarin saya bagi 5 saja, ketika mati lampu berarti saya nggak bisa menyampaikan tujuan belajarnya apa, walaupun akhirnya nyala lagi ya. Maunya kan berarti tersendat, kemudian harus menyampaikan tujuan dari greeting card sendiri itu apa, purpose-nya itu juga tidak saya sampaikan, tidak saya bagikan karena memang tidak saya print. Karena saya pikir anak tinggal menyimak saja di proyektor sudah cukup. Nah, tapi nyatanya kan mati lampu. Nah, akhirnya tidak tersampaikan. Dan beberapa materi lain. Jadi nanti ke depan mungkin saya sudah nyiapkan untuk saya print lah mungkin dalam bentuk besar. Atau alternatif kedua, mereka saya bagi semua. Jadi termasuk tujuan pembelajaran atau purpose of greeting card atau mungkin hal-hal pengertian-pengertian yang harusnya mereka lihat di monitor, saya udah print out. Kalaupun tidak saya bagi semua, saya siapkan. Saya siapkan di meja saya, apabila mati lampu terjadi seperti kemarin, saya bagikan. Itu tujuan belajarannya anak-anak dibaca kan seperti itu. Jadi mereka nggak melihat proyektor karena mati lampu, mereka bisa membaca sendiri-sendiri di kelompoknya, atau misalkan per orang dapat, atau misalkan sekelompok ada berapa lembar, atau yang alternatif lain sebelumnya mungkin saya membagikan materi ya mungkin berbentuk PDF ya atau apa lewat HP, saya share lewat WA, lewat grup WA, ada materi greeting card dari pengertian tujuan belajaran, silakan dipelajari di rumah, besok akan disampaikan. Itu alternatif kedua seperti itu. Iya Pak, bagus sekali. Pak sudah menemukan banyak alternatif untuk mengatasi masalah itu ya Pak ya. Oke, dari 3 itu sudah teridentifikasi. Pak Hilman juga sudah menemukan kira-kira langkahnya seperti apa supaya ke depan bisa mengatasi hal itu nih Pak. Nah, sekarang kita bicara masalah target Pak, ya kan. Tadi kan langkah-langkahnya sudah, solusinya sudah terpikirkan. Saya bicara tentang kondisi sebelumnya dulu nih Pak. Dari 3 masalah itu, yang pertama masalah keaktifan siswa. Menurut pengamatan jenengan, yang kemarin berapa persen siswa yang aktif kira-kira? Ya, untuk kemarin karena memang saya fokus melihat yang aktif itu hanya di kelompok A ya, antara 40 sampai 50%. 40 sampai 50%. Ya, hanya itu, separohnya itu. Berarti cukup sepi kelasnya ya? Iya, betul. Malah saya yang ramai sendiri. Saya ngajar sendiri, yang diajar ada enggak gitu. Tidur apa ya? Oke. Kondisi sekarang 50% Pak. Tadi sudah ketemu masalahnya gitu kan. Target ke depan dengan cara yang mau dilaksanakan itu berapa persen yang aktif kira-kira? Saya insya Allah minimal 80% lah. 80% ya. Minimal gitu lah. Syukur-syukur bisa 90%, minimal 80%. Mudah-mudahan dengan metode yang tadi yang ibaratnya solusi-solusinya kalau saya bisa menerapkan mudah-mudahan bisa 80%-an. Hebat Pak, 90%, 80% kenaikan. Ya itu hebat. Mudah-mudahan. Tapi perlu dipikirkan juga Pak. Yang perlu dipikirkan juga adalah kira-kira nih jenengan kenapa yakin sampai 90%, apa yang jenengan miliki, kenapa bisa menargetkan sampai 90% gitu. Ya, mungkin Pak ya, bukan lagi GR atau apa yang mungkin tidak dipunyai oleh guru lain. Saya itu bisa aneh. Maksudnya saya itu bisa antik berarti. Saya bisa melawak
supaya bisa kan anak seperti kartun misalkan hello everybody misalkan seperti itu ekspresif ya. Mungkin yang lain dengan mengajarnya Jaim hello good morning, saya hello good morning hey ya, saya bisa karena saya memang suka dengan anak-anak, dengan anak saya ataupun anak-anak dari bisa merayu. Saya bisa menggunakan suara kartun misalkan, jadi saya ngajar mereka morning misalkan SpongeBob, nah, misalkan ada apa kamu, nah jadi untuk supaya mereka jadi tertarik. Khususnya pada hal apa PSE ya, emosionalnya ya. Jadi saya ingin mereka itu suka dulu dengan gurunya, suka dengan suasananya, baru belajar tuh mengalir. Ya, walaupun saya sepinter apapun, sepinter profesor, tapi penyampaian saya, wajah saya misalkan tidak tidak diterima oleh anak-anak ya, mungkin akan sulit. Jadi mungkin saya pedenya itu wah, saya punya sense of humor, sense of humor. Jadi apa daya humor, ada selera humor seperti itu ke anak-anak. Walaupun kemarin waktu observasi saya ternyata tegang, tadi humornya kurang karena mati lampu. Mudah-mudahan ke depan bisa lah, mudah-mudahan. Oke Pak, sudah selesai yang masalah satu. Yang masalah kedua, masalah kelengkapan materi. Sekitar berapa persen yang kemarin tertinggal materi? Maksudnya terselip, tidak tersampaikan. Dari 100% materi yang tidak disampaikan ya, itu paling sekitar 30% lah. 30%. Iya. Oke. Tapi dengan langkah tadi mau menyiapkan list nomor materi bisa Insya Allah berapa bisa. persen? Ya 80% juga lah. Situasi ya, mau kelalai dia. Ya khawatirnya saya bilang 100% sebenarnya kelewat lagi. 80% aja cari aman. Oke. Iya. Nanti berarti bentuknya gimana? Mau bikin kartu berarti? Iya. Satu kartu ya? Betul. Lebih diperbanyak lagi atau diperjelas lagi. Oke. Kalau untuk kendala teknis kemarin, kehilangan berapa persen Pak? Waktu, tenaga gitu yang harusnya bisa penuh karena kendala teknis akhirnya waktu aja waktu berapa menit lah dari 90 menit itu yang hilang berapa karena kendala teknis? Iya. Itu kemarin adalah sekitar 20 menitan lebih. Oke. Berarti tentunya kalau tadi sudah disiapkan materinya untuk mengantisipasi kendala itu bisa tersampaikan dah ya. Istilahnya walaupun mati listrik kita bisa langsung set gitu ganti alternatif betul, gitu betul. Bisa untuk, ya. Ya kalau ini udah terpikirkan ya. Kalau kemarin kan sempat tidak sampai situ. Saya nggak memikirkan mati lampu dan sebagainya. Nanti ke depan kalau misalkan mati lampu kita udah menyiapkan cara lain. Oke Pak, sudah ketemu semua. Ini jadi catatan nanti saya serahkan juga ke Pak Hilman tentang tadi yang sudah direncanakan, yang mau dicapai seperti apa. Mudah-mudahan nanti bisa sebagai pengingat Pak. Iya siap. Yang perlu dilaksanakan ke depan mau seperti apa ini nanti saya serahkan jenengan. Ini saya catat nih. Misalkan Pak Hilman supaya nanti bisa jadi pengingat. Kemudian yang kedua Pak, tadi kita bicara masalah terus ya. Nah sekarang dari pembelajaran kemarin yang terasa berbeda dari pembelajaran sebelumnya apa? Ya, jelas perbedaannya satu kan kita bisa menyampaikannya dengan metode yang berbeda prosesnya ya. Yang pastinya sebenarnya gini, kelompok A itu dia bisa secara tertulis menjawab, tapi dia mengungkapkan. Sedangkan kelompok B itu memang dia susah untuk mengungkapkannya atau malu atau takut, tapi kalau ketika disuruh mengisi apa dia sudah membuat jenis-jenisnya, menulis mengisi tugas lah worksheetnya ya, di worksheet itu ya misalkan anak-anak tolong sebutkan jenis-jenisnya. Memang dia tidak mau ngacung, tidak mau maju, tapi di worksheet lembar kerja yang di meja mereka cenderung mengerjakan. Jadi mungkin mereka paham, ngerti maksudnya, tapi tidak berani mengungkapkannya. Itu yang jelas yang membedakan kelompok A dan kelompok B. Tapi dibanding dengan yang metode biasanya saya sama rata, ya jelas ini lebih unggul, lebih ada kelebihan. Karena yang A juga, yang kelompok B juga ada panduan misalkan HPP, oh tambahi happy birthday. Udah dia diisi semua, cuman suruh mengungkapkan apa saja cenderung pasif. Kalau kelompok A kan dia walaupun hanya isian terbuka, dia mengisi, berani ngacung walaupun nggak semua. Tapi kelompok B nggak ada yang mau ngacung seperti itu, berarti, tapi sudah bisa.
Nah itu kan di luar dugaannya, berarti kan Iya. anak-anak ternyata bisa mengerjakan worksheet dengan baik lah ya. Walaupun tantangannya tadi sudah diungkapkan, anak belum mampu aktif gitu. Iya, iya. Oke, nanti yang tadi sudah diungkapkan bisa dicoba Pak. Tapi berarti ada hal menarik, yaitu ternyata kegiatan pengerjaan worksheet lebih baik lah ya Iya, dari iya dari sebelumnya. Dia kan udah tahu dan ada kita mempermudah mereka, Oke. mempermudah mereka untuk yang kelompok B. Ya itu gunanya diferensiasi Pak, supaya anak-anak yang kurang mampu bisa mengikuti pembelajaran Iya, juga. iya, iya. Kemudian kalau dari segi KSE Pak, kompetensi sosial emosional atau pembelajaran sosial emosional, kemarin yang diterapkan apa Pak? Yang sosial emosional. Kemarin kan jalan rencananya ini ice breaking. Ice breaking ada ya. Kemudian menanyakan ini perasaan gitu kan. Iya, iya Kan? betul, sudah sampaikan. Itu ya? Iya, kemarin tetap sampaikan untuk menanyakan kabar, kemudian juga perasaanmu senang apa, nggak happy atau sedih atau apa, termasuk ice breakingnya. Itu memang untuk hal itu memang sebelumnya juga selalu saya sampaikan karena Cuman belum tahu istilahnya. iya, belum terasa secara detailnya, tapi saya menyampaikan oh ternyata ini Sosial emosional. iya. Oke Pak, sudah diungkapkan tadi kelebihannya, intinya berarti dari pembelajaran berdiferensiasi ada perbedaan, tentunya kemajuan ya Pak ya. Iya, Bukan betul, betul, dengan betul. diferensiasi malah mundur enggak? Oh iya loh, harapannya jadi maju. Oke, begitu. Kemudian kira-kira untuk ke depan Pak, pembelajaran berdiferensiasi masih akan dilakukan apa enggak nih? Untuk kedepannya, ya harusnya kita mencoba untuk melakukannya lagi, melaksanakannya lagi. Kan sudah tahu kemarin Iya, konten, betul. produk, ya kan. Tinggal proses juga tadi sudah sebetulnya sudah ada. Oke Pak Hilman, itu saja mungkin yang bisa saya tanyakan. Terima kasih sekali atas waktunya. Sama-sama. Saya juga banyak mendapatkan inspirasi ya tentang tadi di kelas harus sering bercanda, Iya, bisa iya, jadi iya. apa saja, jadi tokoh kartun. jadi, Cuma saya hanya yang kekurangan saya nggak bisa main sulap gitu lah. Oh, gitu. Yang ini bisa main sulap belum bisa. Jadi paling saya melawak saja. nanti ke Pak Tarno mungkin. Pak Tarno ya. Iya. Oke. Oke, terima kasih sekali lagi. Saya doakan Pak Hilman sehat selalu. Amin, sama-sama. Kemudian bisa terus mengajar di kelasnya lebih aktif lagi. Bisa memperbaiki tadi kekurangan yang masih dirasakan. Iya. Tentunya tadi dengan langkah-langkah yang sudah direncanakan nih Pak. Iya, makasih. Terima kasih Pak.